Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat datang di konten baca. Kita ini ada konten baca berita khusus Lampung lah. Apa yang bagus ya? Konten singkatan misalnya konten baca berita kan babe. Berita gawe. Berita gabut Lampung lah ya. Mungkin nanti bisa itu masukan yang bagus begal Lampung. Gabut Lampung Barat Konten kayaknya begal kita. lebih cocok. Atau mungkin ada yang mau nyaranin kan konten ini apa judulnya, soalnya ini beritanya juga berita-berita yang nggak terlalu penting tapi penting karena ini konten baru jadi wajar lah ya kalau banyak kekurangan di sini. Pertama ini berita yang baru dari fifa.co.id tanggal 9 November kemarin, masih baru sini. Dalam 2 pekan 101 tukang judi di Lampung battleground judi. Luar biasa Lampung. Dalam 2 minggu 101 penjudi di Lampung, battleground judi Kayak PUBG aja. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung meringkus 101 pelaku tindak pidana dengan berbagai kasus perjudian. Jumlah itu diungkap dalam waktu 2 pekan. Tersangka ditangkap berjumlah 101 orang dengan rincian 100 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Heran, ini 100-nya semuanya penjudi apa? Jangan-jangan yang perempuan ini bandar ini 1 orang gitu. Ganas ini. 1 orang perempuan itu bandar. Nah, luar biasa sih 101. Apa, tenang aja, nggak mungkin dong beritanya kriminal semua kan. Pasti ada lah berita yang bagus di Lampung. Kita berita kedua ini yang agak-agak ya begitulah. Berita kedua adalah dari Detik News. Bejat pria di Lampung cabuli 2 anak tiri dan 1 anak kandung. Aduh, Nggak punya dosa. ini nggak ada otak ini ya. Apa 2 anak tiri 1 kan, ini kemana nih ibunya, coba kita baca dulu beritanya. Pria berinisial DN ditangkap 56 tahun ditangkap penyidik di Treskrim Polda Lampung atas dugaan pencabulan. DN yang merupakan juru parkir. Anda sudah tukang parkir cabul pula. Memang hidup Anda ini sepertinya tidak ada titik terang ya, penuh dengan kegelapan. Emang selalu mundur dan mundur sesuai ya, bukan apa ya, ya kenapa aja gitu. Seharusnya kan ya apapun pekerjaan kita harus mempunyai sifat yang baik gitu kan. Ya apapun kerja kita ya sifat baiklah, nggak mungkin orang lain. Ya ini sudah memang hidupnya terlalu berpedoman dengan mundur, bisa-bisanya mencabuli 2 anak tiri dan 1 anak kandung. Berpedoman dengan HP sih. Terungkapnya perbuatan bejat tersangka DN berawal dari laporan paman korban bernama ke petugas subdit 4 Renakta. Berita ketiga optimis, pasti ada berita yang bagus. Gak mungkin tuh berita yang jelek semua kan. Bukannya sengaja ini nyari, memang ketemunya pas yang Duh, kenapa? Saya sudah mencoba mencari berita yang bagus, tapi tidak ada. Dinsos. Aduh, ini lagi nih. Dinsos pastikan ASN Bandar Lampung yang telah menerima bansos dihapus dari DTKS. Ini lebih menurut saya apa? Jujurnya mungkin lebih hina gitu ya. Seorang ASN masih mengambil dana bansos gitu yang ada di DTKS yang memang untuk orang-orang tidak mampu gitu. Menurut ini lebih apa ya, lebih memalukan karena mereka orang mampu tapi mengambil hak orang lain gitu. Hidupnya penuh dengan penuh ambisi. Kaya. Bandar Lampung memastikan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memastikan telah menghapus nama
aparatur sipil negara ASN yang menerima bantuan sosial tunai BST dari data terpadu kesejahteraan sosial. Kata sekretaris Dinas Sosial Bandar Lampung nih, nanti PNS dicoret langsung langkahnya. Saya juga sedang menunggu data itu. Mantap Pak, jangan cuma ngomong di media Pak ya. Mohon lakukan Bapak yang terhormat, Bapak Sekretaris Dinsos Bandar Lampung. Semoga bisa benar-benar dipecat lah, karena dia itu emang karena mereka dipecat, mereka jadi tidak mampu. Nah, karena itu yang mereka mau Pak. Karena mereka ASN ini sudah, tapi masih ngambil dana bansos. Berarti mereka kan menginginkan kemiskinan kan, mereka ingin tidak mampu Pak. Kalau bisa tolong Pak dipecat buat dia miskin Pak. Jadi nggak usah dihapus, nggak apa-apa dari DTKS Pak. Biarin dapat bansos nggak apa-apa. Yang penting adil, dia tidak jadi ASN. Ada saja. Dan ini kalau memang benar bakal dicopot dari PNS, apresiasi luar biasa untuk Bapak Sekretaris Dinsos Bandar Lampung. Santai dikit beritanya biar nggak yang buruk-buruk amat gitu. Berita keempat itu dari Bandar Lampung lagi. Warga Bandar Lampung diminta tetap di rumah selama PPKM level 3. Udah kayak bon cabe letus. Ya, ini berita ingin dikritisi, tapi ini pasti PPKM ini usulan dari yang mulia Bapak Luhut. Saya sangat menghormati Pak, saya percaya dengan Bapak. Kalau kebijakan Bapak pasti ya bisa mengatasi COVID. Karena saya dengar Perdana Menteri Inggris, Prancis itu salut dengan penanganan COVID di Indonesia. Kita jalanin aja dulu lah PPKM level 3. Mau gimana pun ya nggak bisa gitu, mau protes nggak bisa, bukannya nggak bisa sih, mau protes takut. Alhamdulillah ada berita dari kompas.com. UMP Lampung 2002 sudah ditetapkan, ini besarannya. Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan upah minimum Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 2.440.486 atau naik 0,35% dibanding tahun lalu. Ya lumayan lah, 0,3 ya. Dalam kondisi yang pandemi gini masih bisa naik UMP-nya Lampung. UMP-nya naik tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Sama saja Pak. Tidak ada lapangan pekerjaan. Di mana perusahaan besar? Ada. Ya sebenarnya berita baik, cuman ya semoga bisa ditambah dengan kebijakan penambahan lapangan pekerjaan. Dan bukan lapangan bola ya. Lapangan bola sudah banyak, itu pun hanya dibuat untuk tempat-tempat. Berita terakhir ya, berita yang paling apa ya? Sadis. Berita wah lah pokoknya. GG ini yang buat saya bangga, ada besar hidup dan di sini adalah ini dari kompas.com. Rumah Jenderal Polisi di Bandar Lampung dibobol maling. Oh my god. GG maling. Kenapa saya bangga? Inilah, saya malah sangat mengapresiasi maling. Harusnya yang dicuri itu adalah orang-orang yang orang-orang kaya gitu. Saya ya bukan justru saya kalau begini udah mendukung, tapi konsisten dong. Yang dibobol rumah yang dibobol adalah rumah orang kaya aja. Jangan maling ayam tetangga, kan sudah tetangga sama susahnya dimaling aja, enggak gitu lah. Ya silakan, kayak kalau mau malak-malak mobil lewat, jangan malak-malak mobil truk lah. Malak-malak mobil itu ya mobil-mobil DPR gitu, palakin aja merah gitu. ya mungkin kita nggak mungkin ya, daripada mobil truk kan sama-sama orang susah pasti kan, yang malak itu nggak mungkin orang nggak susah kan. Jadi truk juga sama-sama mencari nafkah gitu loh. Jadi kalau mau malak tuh mendingan kalau mobil DPR tuh dipalak ini buat yang maling-maling pro ya, yang ada di kota ini. Dipalak aja DPR, karena DPR tuh kalau di tengah jalan nih kalian jegat, ya sama aja, dia pasti takut, nggak mungkin dia mau ngelawan. Nah, ya mungkin orang-orang besar lah yang nggak harus DPR, yang orang-orang, karena tidak semua DPR itu ya jahat, tidak semua korup, tidak semua ya, hanya oknum-oknumnya.
Tapi orang-orangnya, peristiwa ini diketahui publik setelah diunggah sebuah akun Instagram @lampungmedia pada Senin 22 November 2021. Baru ini. Pada unggahan berupa foto itu disebutkan bahwa rumah milik Jenderal Polisi itu berada di Jalan Pulau Sangyang, Kecamatan Sukarami, Bandar Lampung. Disebutkan juga bahwa pencurian itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 14.00. Sebuah motor milik penghuni lenyap di bak maling. Luar biasa sih, GG Club. Ya, harap saya buat ya para maling kalau bisa tobat. Cuman daripada maling orang yang sama susahnya, saya lebih mendukung buat teruskan lah sini, karena terkadang ada beberapa oknum dari mereka juga maling dengan secara halus, misalnya tiba-tiba ada razia yang tidak memiliki izin ya, atau mungkin yang pegawai Pemda yang suka pungli gitu, misalnya KTP nih, misalnya ada RT atau lurah gitu kan, tak KTP dia minta harga banyak gitu kan, minta apa, uang rokok 200.000. Nah itu dia ketika keluar naik mobil jegat aja naik motor, itu nggak apa-apa, itu dipungli. Kalau itu saya setuju dipungli. Atau mungkin pejabat-pejabat yang ada di Pemda itu ketika kita membuat SIM atau membuat surat menyurat terlalu banyak ini dimintain uang, banyak pungli lah, orang-orang pungli itu. Nah itu nggak apa-apa aja itu, karena ya sama gitu loh uangnya. Tapi tolonglah kalau buat kayak maling-maling rumah tetangga itu janganlah ya. Mungkin itu berita paling silahkan mau komen atau kalau mau ada berita unik ini ya khusus untuk ini di daerah Lampung ada berita unik, silahkan di screenshot aja beritanya, dikirim ke mana ya, ke IG saya, nanti ada di bawah IG saya. Kirim aja kalau emang ada berita tapi yang agak-agak nice, nah yang agak cuaks, agak menarik. mencoba keras mencari berita-berita bagus lagi. Gila, sama masih speechless tadi tentang rumah Jenderal Polisi bubur maling. Wah, ini ada di Desa Gunung Baru di Gunung Labuhan. Gunakan dana desa untuk bangun sumur bor. Ini tweet yang sangat ya cukup inilah, kutip dari radarlampung.co.id. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pihak aparatur Kampung Gunung Baru, Kecamatan Gunung Labuhan membuat sumur bor dengan anggaran dana desa. Pembuatan sumur bor ini merupakan realisasi bidang kesejahteraan masyarakat sebagai upaya Pemkab mencukupi kebutuhan air bersih warga dalam upaya pencegahan kekurangan air bersih pada musim kemarau. Ujar Pak Amin SPD, Kepala Kampung Gunung Baru. Mantap Pak. Nice. Harus digunakan, memang harus di apa ya, Sesuai dengan digunakan yang bermanfaat untuk masyarakat Pak. Ini apresiasi dari Gunung Baru nih, Gunung Labuhan. Oh, Gunung Labuhan kan kita mantap Pak, kita tetanggaan sih Pak. Salut dengan Bapak. Gini dulu, ini mungkin baru pertama jadi ya masih agak bingung gitu. Mungkin kalau ada yang sarankan koreksi, Bang, cahayanya tuh gimana Bang, atau kayak gini Bang, kameranya agak ini Bang. Ya pokoknya kalau ada saran tuh saya seneng banget, karena ini baru pertama. Kalau ada atau ada konten-konten lainnya, mau buat konten apa yang lain, nggak apa, bilang aja gitu ya. Oke, apa konten mau collab ya boleh ya. Mungkin segini dulu berita hari ini ya, mungkin nggak lama sih, tiap 3 hari update lah mungkin berita-berita ya, berita 3 hari sekali mungkin kita update. Oke, sekian dari saya, semoga kalian semua bisa bernambah wawasan, bisa terhibur ya. Tolong di like, komen, dan subscribe lah. Oke, terima kasih semuanya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Yang saranin ya nama konten ini apa gitu bagusnya.